Sesungguhnya, alam sudah memberikan segala hal yang kita butuhkan. Di balik tumpukan daun kering dan limbah dapur ini, tersimpan potensi emas hitam yang bisa menyuburkan tanah dan membantu pertumbuhan tanaman. Namanya kompos alami. Apa itu kompos alami? Kompos adalah pupuk organik hasil penguraian bahan-bahan alami seperti daun kering, jerami, limbah dapur, dan kotoran ternak, terutama unggas atau kambing. Lalu, apa bedanya dengan pupuk kimia pabrikan? Pertama, kompos dibuat secara alami dengan bantuan mikroba dan makhluk pengurai. Kedua, kompos tidak hanya menambah unsur hara tapi juga menghidupkan tanah. Kompos membuat mikroorganisme berkembang dan menjaga struktur tanah agar tetap gembur sehingga tanaman mudah tumbuh. Pada dasarnya, membuat kompos dilakukan dengan mencampurkan sampah organik yang disebut dengan bahan hijau dengan daun kering atau kompos jadi yang disebut bahan coklat. Campurkan, lalu tunggu hingga terurai secara alami menjadi kompos. Bahan coklat, bahan hijau. Ini adalah campuran paling ideal yang sahabat bisa dapatkan dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya yang membedakan di sini adalah kadar airnya, kemudian kandungan nitrogen yang masih tinggi dalam bahan-bahan segar yang baru saja mati, sahabat. Bahan hijau yang mewakili unsur nitrogen ini akan menjadi bahan bakar dalam pembuatan kompos itu sendiri. Sedangkan bahan coklat, sahabat, bahan coklat fungsinya adalah untuk menyerap kadar air yang diberikan oleh bahan hijau ini. Akan membuat tekstur kompos akan menjadi poros. Kini, mari kita bahas dua cara membuat kompos yang paling umum dan mudah dilakukan oleh petani Indonesia. 1. Cara mengompos metode Berkeley. Metode Berkeley dikenal sebagai cara pengomposan panas yang menghasilkan kompos berkualitas tinggi dalam waktu 21 hari. Metode ini lebih cepat dan sangat cocok untuk pertanian skala besar karena kemampuannya mengelola sampah organik skala besar. Metode ini sangat cocok bagi petani yang punya lahan pekarangan di sekitaran rumah. Caranya, siapkan tempat untuk membuat kompos. Masukkan bahan coklat berupa daun-daun kering atau kompos jadi, lalu masukkan bahan hijau atau sampah organik dapur dan daun hijau dari kebun, dan lapisi lagi dengan bahan coklat sampai tertutup. Tambahkan aktivator kompos untuk mempercepat proses. Aktivator kompos bisa berupa air cucian beras atau urin hewan ternak. Tumpukan ini perlu diaduk setiap 3 hari sekali. Setelah 3 minggu, biasanya suhu kompos sudah tidak panas, menandakan kompos siap dipanen. 2. Cara membuat kompos cepat dengan mikroba EM4. Pembuatan kompos dengan cara ini memanfaatkan efektif microorganisms atau EM4 sebagai aktivator yang mempercepat proses pengomposan. Caranya, dalam ember campurkan bahan hijau atau sampah organik dapur dengan bahan coklat, yakni daun kering, jerami, atau tanah gembur. Lalu siram larutan EM4, lalu tutup rapat dan diamkan selama 2 mingguan hingga terurai. Cara ini lebih cepat daripada membuat kompos tanpa EM4 yang memakan waktu 4 hingga 5 minggu. Bila petani membuat sendiri kompos dan menggunakannya di kebun, cara ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga menghemat biaya. Misalnya petani dengan lahan seluas 2 hektar. Bila menggunakan pupuk kimia, kebutuhannya mencapai 400 kg urea dan 200 kg NPK per hektar. Bila harga pupuk Rp6.000 per kilo, maka ia butuh Rp7.200.000 dalam 1 musim tanam. Kalau membuat sendiri kompos, maka petani tersebut menghemat Rp7,2 juta per musim tanam atau Rp21,6 juta dalam 1 tahun dengan perhitungan 3 musim tanam. Saya pikir ini merupakan suatu kegiatan yang sangat memberi banyak manfaat kepada kita semua. Karena sampah-sampah yang tadinya bisa menjadi polusi lingkungan, kita bisa kurangi jumlahnya, dijadikan menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman di sekitar kita. Dalam pertanian alami, kompos bukan sekedar pupuk murah, tapi sumber kehidupan tanah. Tanpa kompos, tanah cepat menjadi keras dan hasil panen akan menurun seiring dengan waktu. Dalam episode Tani Nusantara selanjutnya, akan kita bahas pembuatan kompos dengan metode lain yang lebih cocok untuk skala rumah tangga. Nantikan kehadirannya.